Pria ini bersama teman-temannya sedang memburu sesuatu di sungai, bro. Dan tak berapa lama mata pria itu terpacu oleh sesuatu yang mulai mendekati mereka. Melihatnya, pria itu pun langsung mengambil panahnya dan bersiap-siap ingin menembak. Tiba-tiba seekor buaya besar melompat menyerangnya, bro. Tapi syukurnya si abang masih bisa menghindarinya. Namun buaya itu menggigit perahu temannya sampai temannya jatuh ke dalam sungai. Melihat hal itu, si abang pun segera menolong temannya itu, bro. Tapi ternyata buaya itu mengejar teman si abang yang sedang ketakutan. Dengan panik, si abang mengulurkan tangannya untuk menyelamatkannya sehingga temannya itu terbebas dari buaya yang sedang lapar ini, bro. Kemudian buaya itu menyelam ke dalam air lagi. Mereka terus mencarinya. Dan tak lama sang buaya terlihat kembali ingin menyerang mereka lagi. Melihatnya, si abang pun mengambil tombaknya dan menyuruh temannya berdiri sebagai umpan. Sedangkan dia tiduran dan siap menyerang sang buaya. Dengan rasa takut, temannya itu pun berdiri, bro. Dan ketika buaya itu melompat menerkam, saat itu juga si abang tampan ini menusuknya. Tetapi dia tertarik juga masuk ke dalam sungai sama sang buaya, bro. Melihatnya, semua orang pun jadi panik. Lalu si Tejo melihatnya ke dalam sungai. Ketika dia mencari, ternyata dia melihat si abang sedang bertempur dengan buaya besar itu. Si abang terus menusukkan tombaknya sehingga buaya itu pun jadi koit. Setelah buaya itu dikalahkan, secepat mungkin si abang tampan ini naik ke atas lagi, bro. Dan beberapa saat kemudian terlihat buaya besar itu dibawa ke kampung mereka. Semua orang di kampung itu pun berkumpul untuk melihatnya. Mereka sangat bangga dengan kekuatan si babang tampan itu, bro. Kemudian dengan tersenyum, si abang dan pamannya pulang ke rumahnya. Namun sesampainya di rumah, bibinya langsung memeluknya sambil menangis karena ketakutan. Bibinya marah, bro. Kenapa si abang berani sekali menangkap buaya itu padahal membahayakan nyawanya. Tetapi si abang hanya tersenyum kepada bibinya lalu pergi meninggalkan mereka. Dan keesokan paginya terlihat si abang telah bangun dari tidurnya, bro. Kemudian dia mendekati bibinya sembari mengatakan, "Bibi, belakangan ini aku sedang bermimpi melihat suatu kota dan ada binatang yang berwarna putih yang bertanduk satu sedang berdiri di pinggir sungai seakan-akan sedang menungguku." Bibinya menjawab, "Itu hanya sebuah mimpi." Tapi kok sering mendengarnya, bibinya hanya tersenyum, bro. Dan tak lama setelah itu, paman si abang mengajak berbicara karena dia akan pergi berdagang ke suatu kota besar untuk pertama kalinya. Kota itu sangat jauh dan bernama Mohenjo-daro. Si abang mendengarkan pamannya mengatakan, "Setelah sampai di sana, kau harus berhati-hati karena orang-orang di sana sangat jahat." Si abang pun mengiyakannya, bro. Sebelum kepergiannya, tak lupa bibinya memberikan bekal kepada keponakan tercintanya itu. Si abang pun tersenyum, sedangkan bibinya terlihat sangat was-was melihat kepergiannya. Lalu si abang bersama kelompoknya saat itu pergi juga, bro, meninggalkan keluarga mereka. Ternyata perjalanan mereka sangat jauh dan disinari dengan matahari yang sangat terik. Saat di dalam perjalanan, si abang teringat sesuatu. Sebelum pergi, dia diberikan sesuatu oleh pamannya. Ketika dia membukanya, ternyata isinya adalah batu yang ada